Capek bang? Capek. Abang nggak bosen kan? Enggak bang. Lihat muka aku. Semangatnya masih 7 pagi sampai 11 malam nih bang. Oh gitu. Enggak, maksudnya bosennya lihat muka aku soalnya. Oh enggak lah. Ketemu lagi. Enggak bang. Aman. Enggak ya? Enggak. Aman ya? Nanti jijik pula sama lu. Aduh. Kemarin aku dapat masukan dari teman. Kenapa sih kalau usaha dia itu bang, dia nggak pernah maju dan nggak pernah dilihat orang gitu katanya. Padahal dia udah mencoba lewat WA atau lewat Instagram, tapi usahanya itu orang banyak yang nggak tahu gitu loh usaha dia. Oke bang. Simpelnya gini ya bang. Kalau kita bicara bisnis yang baru mulai, bisnis startup ya. Kalau orang mengatakan startup itu teknologi. Bagi saya startup itu bisnis yang baru mulai. Gitu. Nah bisnis startup itu dia kan belum dikenal orang, bang. Pasti karena dia belum dikenal, ya omsetnya belum growth kan, belum naik. Gitu. Maka ya harus dikenalkan dulu. Gitu. Sama kayak saya mau transaksi sama abang, kan saya harus kenal sama abang dulu. Baru saya berani transaksi bang. Nah, disitulah peran daripada brand bang dalam sebuah bisnis. Nah, orang mengatakan bahwa brand dengan marketing itu sama, padahal itu berbeda. Beda bang. Bedanya? Dia seperti Trisula gini bang. Trisula. Jadi di sini brand, di sini sales, di sini marketing. Ketiga-tiganya saling berkaitan. Nah, kita nggak mungkin kan, mau ngopi di mana, ngopi di sana, namanya nggak tahu bang. Iya benar. Makanya brand itu selalu dikaitkan sama orang tuh, brand itu merek atau logo, padahal brand itu bukan itu. Jadi brand itu apa? Brand itu nama ditambah dengan makna. Nama, ya kalau misalnya aku nggak tahu maknanya, jadi contohnya gimana tuh? Nah, bingung aku. Yang tahu maknanya itu kan ownernya. Oke, ya. Brand itu kan ingin memperkenalkan diri kita tuh siapa, gitu, ya kan? Sehingga yang menilai itu adalah orang lain. Sama kayak saya contohnya nih bang, saya simpan nama abang tuh Bang Ferdi Veza Kopi. Kenapa? Karena saya mengenal abang tuh adalah bisnisnya, ownernya Veza Kopi. Gitu. Jadi brandnya bermainnya di situ bang. Goalnya tuh trust, bukan transaksi tapi trust. Goals daripada brand. Nah, bukan masuk kalau misalnya ini nih, aku punya usaha kopi, terus aku ada pertanyaan bagus, Bang. Gimana caranya orang tuh punya mindset kayak Abang lah. Mindsetnya kalau ngopi ke Veza Coffee gitu. Gak mau ke yang lain. Itu gimana caranya buat mindset seperti itu, Bang? Nah, kita harus punya brand identity dulu, Bang. Brand identity. Ya, untuk dapatkan brand identity itu simpelnya gini, Bang. Gimana? Kita kan manusia punya 5 panca indera ya. Bener ya? 80% masyarakat di dunia itu visual bang. Benar ya. Sisanya baru auditory dan kinestetik. Gitu. Nah saya termasuk yang bagian sedikit bang kinestetik bang. Apa? Kinestetik bang. Kinestetik itu apa? Dia merasakan dulu baru percaya. Oh, oke. Gitu. Maka sebenarnya konten-kontennya itu harus menguatkan yang kelima panca indera itu tadi bang. Kalau bahasa sederhananya itu FAKOK ya, visual, auditory, kinestetik. Gitu. Jadi penguatan situ. Contohnya gini bang. Ini kan bagian dari brand ya, Veza Coffee. Yang saya lihat warnanya ini kan warna keemasan. Dan warna burgundi. Burgundi itu apa? Burgundi itu kayak warna merah hati gitu bang. Kalau ini kan merah biasa ya. Dia mirip-mirip ke burgundi ini lah. Warna kuning, warna janda. Ungu ya? Warna janda. Nah ungu tuh sebenarnya menggambarkan elegan bang. Dan gitu. daya tarik bukan yang hitam tinggi. Ya? Bukan hitam yang elegan. Dia elegan plus daya tarik yang tinggi bang. Makanya janda tuh banyak. Iya. Kan gitu kan bang. Nah sedangkan kuning tuh keceriaan kan. Keceriaan, kebahagiaan. Nah makanya sebenarnya kita kan punya brand ingin mengenalkan. Ya kita harus menyesuaikan juga dengan identitas brand kita itu tadi. Misalnya gini. Warnanya ungu plus kuning. Abang buat konten warnanya hijau bang. Nyambung nggak bang? Nggak nyambung karena yang mau abang pesankan ke mereka itu adalah warna si Veza Coffee. Berarti
Konsep tuh harus kuat ya. Konsep tuh harus kuat bang. Gitu. Makanya brand positioning kita tuh mau di mana? Nah, Brand positioning itu lebih kepada itu tadi ya, brand identity-nya, lalu core value perusahaannya. Kalau orang ngopi ke Venza itu lebihnya apa sih dapatnya? Gitu. Terus baru kita bicara tentang value edit-nya, nilai tambah daripada produk yang kita jual itu tadi. Kalau nggak ada nilai tambahnya ya customer nggak mau berpaling hati bang, pasti dia akan bertahan yang lama. Makanya brand itu ya memang komunikator unggul ya dalam bisnis kita. Gitu dia. Jadi apa aja tadi? Visual, auditori sama Kinestetik bang. kinestik ya. Kinestik tuh Kinestetik. rasa dulu gitu kan. Nah ini saya kasih contoh ya bang, konten nih. Ini mengandung visualisasi, auditori, kinestetik nih. Nah, Saya pernah melihat logo coffee shop itu unik kali. Warnanya. jangan sebut itu- merek ya. Ya nggak, ini nggak. Karena nggak sebut dibayar merek. sih. Bentar lagi endorse bang. ya, boleh. Saya lihat Jalan Amal tuh bang. Ada apa tuh namanya? Neon box ya. Warnanya tuh unik tuh, warna coffee shopnya, gitu ya. Warna kuning kolaborasi dengan warna ungu tuh. Wah, ini warna saya kali nih gitu kan. Warna kalau bahasa orang Medannya, orang Jakartanya gue banget nih gitu kan. Kalau Medannya aku kali lah nih. Bahasa Papuanya apa? Nah, terus? Nah, ketika saya berhenti di depan coffee shop itu, ya, saya coba memarkirkan kendaraan saya di tempat parkirnya, lalu saya masuk. Tiba-tiba sang baristanya sedang menghidupkan mesin grinder, bang. Ya, terdengar tuh di telinga saya, suaranya gitu. Ini kayaknya profesional banget nih baristanya, gitu ya. Sehingga saya pesan tuh sangar. Nih saya pesan sangar nih, minum dulu bang ya. Terus, Ini aku kali nih bang rasanya, bang. Gitu. Ini rasanya aku kali nih. Aroma kopinya itu nembak nih ke hidung. nembak. Nembak bang. Kayak nembak cinta ya, nembak. Kayak bau. Apa? aroma menusuk bang. Iya, Aromanya menusuk. Kalau bahasa Medanya terletak bang. Terletak ya. Terletak bang. Jadi kita langsung bangkit lagi. Ya, sehingga saya memutuskan untuk membayar ini lebih mahal lagi daripada harga yang tertera di menu. Namanya punya duit bang. Inilah saya ini mau minta maaf bang. Nah, di situ kan ada konsep ini ya bang, konsep fakok itu tadi ya. Saya jalan ke Jalan Amal melihat ada neon box, ya, warnanya itu kuning dan ungu. Gitu kan. Saya berhenti, memarkirkan, gitu ya bang. Kita tes. Datang ke barista, lagi menghidupkan Grinder, mesin. Nah kan menghidupkan mesin itu kan yang terdengar suara. Iya. Nah suara itu kan auditori. Oh iya. Oke, ketika saya dekat, aromanya tercium sehingga terletak. Nah artinya apa? Sensorinya kan bang, hidung kita. Gitu. Nah jadi sebenarnya konten-konten yang seperti itu yang membangkitkan pikiran customer ya, bahwa oh ini produk ini layak nih layak untuk diminum. Iya. Berapa nggak ada racunnya gitu. Asal jangan kayak yang kemarin tuh bang, kasus panjang tuh bang. Iya, sepanjang. Iya. Nah, gimana caranya? Maksudnya kan itu mungkin lebih gamblang atau apa ya? Lebih luas ya. Cuman aku pengen dapat masukan yang simpel, Bang. Gimana caranya biar dia tuh terotak itulah. Terotak bahwa kalau ngopi di sini tuh enak gitu. Oke bang, bisa banyak cara sih, bisa dengan jingle atau tagline ya. Nah tagline itu kan sangat penting bang sebenarnya. Nah tagline ini mikirkannya itu nggak seperti orang pada umumnya yang ngopi, misalnya nih ngopi enak di Veza aja. Nah gitu, yang dipikirkan orang itu kan enaknya. Nah jadi harus dipahami oleh teman-teman itu bang, kalau kita bicara bermain kata-kata ini, maka otak kita tuh merespon kata yang terakhir bang. Ya. Pernah nggak bang kita ngobrol sama teman, ingatnya kata yang terakhir bang, kata awalnya nggak ingat lagi bang? Terkadang pernah tapi jarang sih. Nah itu dia.
Karena terkadang suka lupa ingatan. Sehingga lupa dari awal akhirnya bang. Kita bahas apa dari tadi ini? Namanya kalau di manajemen kombur-kombur. Kombur-kombur. Kombur molotov ya. Kombur-kombur. Enak nih kopinya bang. Alhamdulillah. Faiza Kopi. Alhamdulillah. Aku pun nggak tahu yang punya siapa ini. Nggak tahu nih bang, makanya mau kenalan nih bang. Oh, ya mau kenalan ya? Ada orang dalam lagi di situ. Oh, ada di dalam tuh bang, di dapur. Aduh. Nah, kalau kita bicara brand awareness, apa bang kira-kira yang mungkin kalau aku nggak tahu ya teorinya itu. Terkadang orang kan gini, apa ya, mulai dari kecil dulu sampai ke besar, tapi mereka itu nggak ngerti cara marketing atau apa bahasanya nge-branding kali ya, nge-branding itulah. Jadi ada saran nggak kira-kira bang untuk para pelaku, terutama pelaku UMKM lah yang bener dari nol nih, gitu. Ada saran nggak biar mereka tuh juga dapat membangun bisnisnya dengan bagus gitu? Nah, kalau itu sih bang balik lagi ke bisnis ownernya ya. Dia mau bawa bisnisnya ini kemana bang? Gitu. Sama kan kalau kita mau dari rumah ke Faiza, itu tujuannya jelas tuh bang. Kita butuh waktu berapa lama? Kita pakai kendaraan apa? Jelas kan? Nah sama kayak bisnis kita. Kita mau bawa bisnis kita ini mau kemana? Nah kalau kita udah tahu bisnis kita ini mau bawa kemana, otomatis kita harus belajar tentang branding kan? Iya, kalaupun memang nggak mampu untuk belajar branding lebih dalam lagi, maka bisa pakai pihak ketiga kan untuk memudahkan itu. Bisa ngubungi Bang Ferdi misalnya, teman saya, gitu kan? Gitu. Siapa itu Ferdi? Nah, itu loh Bang, nanti kita dari belakang aja. Nah, gimana maksudnya? Makanya kasih tahu Bang, kasih tahu biar yang simple tuh marketing itu seperti apa sih, atau mungkin di brand awareness tuh yang simple ngelakuinnya tuh apa gitu. Kalau untuk yang paling simpel itu, kita kalau mau main di warna itu sosial media ya, di Instagram. Nah kalau saya di Instagram sih saya selalu fokusnya itu yang paling simpel itu adalah yang paling kuat warnanya mengenalkan bisnis kita tadi. Balik lagi saya ke warna bang, karena balik lagi warna ya. Data yang saya pakai kan data yang 80% orang itu tadi kan. Sama kan kalau kita scrolling Instagram, ketika warnanya oke nih, kita kan akan berlama-lama berselancar di situ. Bahkan kita akan masuk kan ke akun dia gitu. Jadi balik lagi ke kontennya itu memang harus berdasarkan brandnya kita itu tadi. Diri kita tuh siapa gitu Bang. Karena kan ada gini Bang. Warna putih itu kan warna bersih ya. Iya. Dia pakai warna putih itu. Tapi praktiknya di lapangan tempatnya nggak bersih Bang. Oh. Kan nggak nyambung. Iya benar. Nggak match. Nah di situ yang harus diperhatikan oleh teman-teman UMKM. Nah makanya kan balik lagi kalau mau paham itu ya tetap harus belajar Bang. Tetap harus belajar branding itu seperti apa, lalu muatin tagline-nya itu seperti apa. Tagline juga yang penting gitu ya. Penting Bang. Kalau mau lebih rame lagi jingle Bang. Jingle tuh gimana jingle? Lagu jingle gitu. Bisa tataratata gitu. Jadi harus ada musiknya. Instrumen musik itu kan auditori Bang. Oh iya. Gitu. Nah kalau kita dengar nada itu tadi, ingatnya mana? Atau dulu kita punya handphone yang nada deringnya khusus tuh. Oh iya. Pasti ingatnya, itu handphone ini ya. Itu dia. Nah kalau misalnya di dunia kopi, jinglenya pakai gimana? Suara grinder lah. Nggak gitu. Berarti itu kopi gitu. Kan bisa gini Bang. Gluk. Gitu kan Bang. Itu ngecas. Jingle pasrah itu Bang. Oh gitu. Oke, terus kalau nge-branding, ada nggak cara yang simpel untuk nge-branding kata orang? Itu bener nggak sih kata-kata yang nge-branding tuh? Atau salah itu? Kalau makanya balik lagi Bang, goals-nya itu apa? Goals-nya yang pertama kalau namanya usaha pasti kan dia pengen diinget dulu nih, gitu. Diinget dulu. Oh, misalnya kayak tadi aku bilang kalau ngopi wajib ke Faiza Coffee aja deh, udah murah, enak kan gitu ya, misalnya gitu ya. Nah, maksudnya? Nah, makanya gini Bang, seperti yang saya bilang tadi Trisula itu tadi ya. Kita kalau udah punya brand,
tugas selanjutnya kan nge-branding bang. Nah nge-branding itu masuk ke dalam strategi marketing. Ya, ada namanya strategi publisitas. Publisitas itu kita bisa Obesitas gendut. itu obesitas. Obesitas. Enggak enak Nah, kan. kita bisa kerjasama dengan content creator misalnya, itu kan salah satu branding tuh. Nah makanya kan balik lagi marketing itu kan terbagi menjadi jadi 3 bagian bang. Awareness, conversion, baru kita bicara tentang retention, customer retention management (CRM) ya yang sekarang lagi heboh. Nah balik lagi kan di awareness-nya nih dikuatin. Nah strategi awareness-nya itu tadi selain main di warna, logonya juga harus jelas, harus tegas. Nah, logo yang baik itu adalah logo yang bisa digambar ulang oleh anak kelas 1 atau kelas 2 SD. Oh gitu. Jadi Itu cari akan logo yang simpel aja. Iya, Bang. Logonya berarti titik itu ada. Bisa juga tuh, Bang. Veja kopi titik. Gitu. Jadi banyak hal, Bang. Salah satunya jingle, terus tadi saya katakan tagline atau pakai hashtag gitu kan. Nah, misalnya Veja hashtagnya ngopi enak gitu. Atau kopi enak gitu. Nah itu bisa jadi alternatif bang sebenarnya, apalagi kan kalau kita main di Instagram, main di TikTok kan banyak tuh hashtag. Oh berarti aku buatnya gini, aku dapat kepikiran enak tenan ya kan, biar dapat kali Jogjanya. Iya Jogjanya enak tenan. Itu makanya sih balik lagi kita harus memisahkan bahwa goals daripada marketing itu adalah transaksi bang, ujungnya. Goals dari branding adalah trust, kepercayaan. Sama kan kalau misalnya kita pakai handphone yang anggur terbelah itu ya. Nah, itu kan bang. Nah, yang kita rasakan apa bang? Bangga ya. Gaya-gaya doang. Ya kalau sebagian orang kan gaya-gaya doang bang. Tapi bagi kita pembisnis itu bisa mengangkat brand kita enggak? Iya benar. Bahwa kita orang profesional. Iya benar. Karena orang yang punya handphone itu orang-orang pilihan, benar nggak bang? Iya benar. Nah itu dia. Jadi kan menguatkan brand kita tadi, semakin menguatkan brand kita kan. Nah mereka itu kan posisinya sekarang lebih konten-kontennya itu malah nggak jual produk, tapi teknologinya yang dijual. Gitu. Nah terkait awareness juga, gitu ya, terkait awareness juga, ya mereka sekarang sih nggak pernah ngajak orang konversi sih ke produk. Gitu. Ya tapi itu kan bisnis yang sudah besar. Kita bisnis yang sedang menuju besar ini, ya posisinya ya harus terus ngajak konversi bang. Gitu. Makanya kan ada copywriting ya bang, copywriting, storytelling, itu kan teknik-teknik yang dipakai untuk menguatkan branding. Gitu. Harus jelas brand personality-nya itu harus jelas dulu. Brand personality-nya itu ya. Jadi kalau brand awareness berarti hanya mencakup itu aja ya? Atau mungkin ada ini memang? Dia mengenalkan aja kan bang. Mengenalkan aja ya? Cuma mengenalkan aja. Nah namanya mengenalkan itu kan banyak cara. Bisa melalui koran, melalui sekarang pakai content creator, website, landing page. Itu kan sarana untuk edukasi. Tapi kalau untuk mengkonversi, kalau landing page kan ada ngajak ya untuk beli produk kita. Misalnya kayak Veza jual roast beef ya, nah kan ada biasanya check out untuk bisa beli ya, transaksi. Nah itu kan lebih kepada nah kalau masuk ke konversi bang, itu yang disebut dengan call to action. Kalau mau kopi enak, mau kopi enak kan, ini udah jauh-jauh ini di Jogja, yuk kita ke Veza Kopi yuk. Itu enak betul. Nah itu call to action bang, ngajak orang langsung untuk konversi. Kalau awareness ya balik hanya cuma mengenalkan doang, gitu. Sama kayak ini kita nih lagi awareness bang sebetulnya. Iya.